Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Khalifah Kurosi dengan NIM akhir 122. Saya akan menyampaikan tentang gangguan keseimbangan dan ketegangan psikososial pada lansia. Baik, yang pertama adalah gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan pada lansia itu merujuk pada masalah yang dihadapi oleh individu lanjut usia dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penurunan fungsi kognitif, gangguan sensorik, perubahan fisiologis yang terjadi seiringnya bertambahnya usia. Nah, macam-macam keseimbangan yaitu adalah keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis adalah kemampuan seseorang untuk berdiri tanpa ada pergerakan. Sedangkan keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan postur saat melakukan gerakan tertentu. Nah, selanjutnya adalah macam-macam gangguan keseimbangan. Yang pertama, kapulodilasis. Kapulodilasis adalah gangguan keseimbangan yang berkaitan dengan sistem vestibular. Nah, apa itu vestibular? Vestibular adalah sistem yang mengatur keseimbangan dan gerakan tubuh yang terletak pada dalam telinga dan otak, khususnya pada bagian otolit. Nah, otolit adalah kristal kalsium karbonat yang terdapat di bagian dalam manusia. Otolit berfungsi untuk mendeteksi posisi kepala dan gerakan, sehingga gangguan pada bagian ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan keseimbangan. Nah, bisa menjadi vertigo, kepanjangan saat posisi kepala berubah. Nah, gejalanya yaitu adalah vertigo, sensasi berputar, atau saat mengubah posisi kepala, misalnya saat kita bangun dari tempat tidur atau menoleh, pusing beberapa detik hingga menit, muntah atau mual akibat vertigo, nistagmus, gerakan mata yang tak terkendali saat menjelang vertigo, ketidakseimbangan saat berdiri atau berjalan. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kelainan ampula. Kelainan ampula adalah ketidakmampuan tubuh untuk merespon gerakan kepala dengan tepat. Ampula berperan penting dalam mendeteksi gerakan rotasi kepala. Kerusakan atau disfungsi pada ampula dapat mengakibatkan vertigo dan masalah keseimbangan yang sering dialami oleh lansia akibat perubahan struktural dan fungsional pada sistem vestibular seiring bertambahnya usia, yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin tentang plasitas otak struktural dan fungsional. Oke, yaitu gejalanya hampir sama dengan kapulodilasis, yaitu pusing, vertigo, dan kehilangan keseimbangan. Dan selanjutnya makula. Gangguan makula berkaitan dengan masalah pada bagian makula retina yang bertanggung jawab untuk melihat penglihatan pusat dan detail. Penurunan fungsi makula dapat mempengaruhi kemampuan visual lansia, sehingga berkontribusi terhadap kesulitan dalam menjaga keseimbangan. Jadi, kelainan makula itu terjadi pada mata, sehingga dapat kesusahan dalam melihat. Nah, gejalanya itu penglihatan buram atau kabur, kesulitan mengenali wajah, kebutuhan cahaya yang lebih terang. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam gangguan ataksia. Atasia adalah gangguan koordinasi gerakan otot jika mulai saat bergerak. Ini bisa menyebabkan ketidakstabilan
sering terjatuh, dan kesulitan menjaga keseimbangan. Ataksia dapat berasal dari kerusakan pada otot kecil, cerebellum, sistem vestibular, atau masalah proprioseptif. Nah, gejalanya kesulitan berjalan atau sering terjatuh, tremor saat melakukan gerakan terarah, kesulitan mempertahankan postur tubuh saat berdiri. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang ketegangan sosial lansia, yaitu memengaruhi kesejahteraan mental dan sosial individu lanjut usia. Faktor-faktor seperti kesepian, isolasi diri sosial, dan dukungan sosial yang rendah dapat memperburuk keadaan mental mereka, yang bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Nah, dampak ketegangan psikososial pada lansia yang pertama adalah gangguan mental. Selanjutnya penurunan kesehatan fisik, penurunan kualitas hidup, dan ketergantungan yang lebih tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.